Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel Batara Indra. Di video kali ini saya akan membahas seputar gitar KW atau custom ya. Jadi nanti saya akan jelaskan gitar KW dan custom itu kayak gimana ya. Yang harganya, perbedaannya yang harga 200 ribuan dan gitar KW yang harganya 400 ribuan. Jadi gitar KW itu ada gradingnya atau tingkatannya ya kayak gitu. Tapi sebelum ke penjelasannya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan teman-teman jangan lupa aktifin lonceng di sebelahnya supaya kalau ada video yang baru teman-teman langsung tahu kayak gitu. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Jadi di sini ada dua gitar ya. Sama-sama hitam, sama-sama ada lekukannya seperti ini. Di sini ada dua gitar yang harganya berbeda. Ini sama-sama gitar KW ya, atau custom. Oh ya, sebelum ke penjelasannya, ini antara custom di sini adalah KW ya. Jadi memang benar custom itu bukan KW. Tapi karena banyak pedagang gitar yang menyebutkan custom itu KW, jadi hampir semua yang pemula gitar, apalagi yang ingin membeli gitar, bilangnya gitar custom, bukan gitar KW. Dan mungkin kenapa disebut gitar custom, bukan gitar KW, mungkin para pedagang ingin meninggikan harga dengan nama ya. Contohnya kayak ST jadi Ice Tea, itu kan harganya itu jadi lebih mahal Ice Tea ya daripada es teh kayak gitu. Mungkin seperti itu ya. Oke, di sini ada dua gitar. Menurut teman-teman mana gitar yang 200 ribuan, mana gitar yang 400 ribuan? Oke, kalau misalkan teman-teman bilang gitar ini yang saya pegang ini harganya 200 ribuan, teman-teman benar ya, karena gitar ini memang harganya sekitar 200 ribuan lebih lah ya. Sedangkan gitar yang di pinggir saya ini gitar yang 400 ribuan, sekitar 400 ribuan seperti itu. Dua-duanya sama, belum pakai preamp, masih akustik full. Lalu apa yang membedakan gitar 200 ribuan dan gitar 400 ribuan? Karena kalau dilihat-lihat tampilannya hampir sama ya, ada lekukannya, warnanya hitam, terus bisa dimainkan juga seperti biasa. Lalu apa bedanya? Yang pertama saya sudah rangkum ya. Yang pertama adalah dari segi tampilan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah mengerti soal gitar, ketika dihadapkan dengan gitarnya langsung, ketika teman-teman lihat gitarnya langsung, itu akan ketahuan. Bagi teman-teman yang ngerti ya, itu akan ketahuan mana gitar yang KW yang murah, mana gitar KW yang agak bagusan dikit lah, walaupun KW gitu ya. Itu dari tampilan. Dari tampilan awal harusnya udah kelihatan ya. Ini 200 ribu, ini 400 ribuan. Oke. Kalau misalkan teman-teman belum mengerti soal gitar ya, kalau misalkan teman-teman belum mengerti soal gitar, yang kedua adalah dari bahan ya. Dari bahan itu akan sangat berbeda antara gitar KW 200 ribuan sama gitar KW 400 ribuan. Bahannya itu maksudnya kayak gimana? Nah, bahan top body sama body belakang sama pinggirnya beda dengan yang harga 400 ribuan, itu pasti akan berbeda. Yang ketiga adalah dari yang pastinya adalah suara ya. Nah, suara dari gitar 200 ribuan, maaf ini saya belum setting ya. Nah, ini belum saya setel ya, lupa saya belum setel. Ini masih fals, tapi kita hilangkan dulu kefalsannya, kita dengerin suara ya. Nah, kayak gitulah ya. Nah, seperti itu. Ini suara yang gitar 200 ribuan. Sedangkan ini suara dari gitar yang ini suara yang 400 ribuan. Nah, mungkin teman-teman kurang jelas, tapi kalau gitar yang 200 ribuan ini suaranya benar-benar cempreng ya, karena si senarnya juga lebih tipis daripada senar yang ini. Ini biasanya pakai
0,8 atau 0,7, ini biasanya 0,7 mentok ya, kayak gitu. Oke, itu dari dari suara. Selanjutnya adalah dari fret ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen tahu gitar yang murah sama yang mahal, maksudnya antara 200 ribuan sampai 400 ribuan, teman-teman lihatnya dari fretnya aja, dari ini nih, dari besi-besi fret ini nih. Kalau misalkan fretnya udah baja ya, fretnya udah baja alias warnanya putih ya, itu biasanya lebih mahal dibandingkan dengan gitar 200 ribuan yang masih memakai kuningan. Nah, ini perbedaannya ya yang sangat mencolok kalau misalkan teman-teman mau beli gitar. Kalau misalkan gitar 200 ribuan atau mungkin ada yang jual 300 ribuan juga, tergantung penjual ya. Ini gitar yang murah itu biasanya si fretnya itu dari kuningan. Warnanya kuning. Kalau yang baja warnanya lebih putih kayak gitu. Tanyain aja ke pedagangnya itu pakai kuningan atau baja. Kalau misalkan pakai baja berarti bagus, kalau kuningan kurang bagus kayak gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah list ya. Nah, gitar yang murah yang 200 ribuan biasanya nggak ada listnya. List itu yang di pinggir ini ya, di sini nih, ini benar-benar polos tanpa list. Jadi kalau gitar yang sedikit agak mahal biasanya pakai list kayak gini. Nah, ini listnya masih list putih. Ini juga terbilang terbilang biasa listnya, karena list yang bagus itu biasanya list gading atau agak ke kuning-kuningan. Itu biasanya lebih mahal lagi gitu. Biasanya antara kisaran 400-500 lah, ini sekitar 400-an lah kayak gitu. Itu dari list ya. Selanjutnya adalah yang benar-benar membuat gitar ini lebih mahal ya. Ini adalah adanya truss rod. Truss rod itu adalah besi yang ditanam di sini ya. Nah, besinya bisa dilihat dari sini. Ini adalah besi truss rod. Besi truss rod ini bisa disetting menggunakan kunci L. Jikalau gitarnya itu bengkok ya. Kenapa bisa bengkok? Karena yang pertama, si gitarnya salah simpan. Misalkan disimpannya kayak gini. Setiap waktu disimpannya kayak gini. Kalau misalkan cuman sehari atau sejam 2 jam itu nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan teman-teman benar-benar nyimpannya kayak gini full, ini biasanya akan bengkok ya. Kalau gitar KW itu biasanya cepet bengkok. Jadi kalau disimpan di sender doang itu akan ke depan kayak gitu. Terus bisa juga melengking ke belakang atau kemanapun itu biasanya dari suhu ruangan. Kalau misalkan terlalu panas atau langsung tersinari sinar matahari langsung, biasanya akan cepat bengkok. Terus kalau misalkan kena air atau di udara yang lembab, itu biasanya cepat bengkok juga gitu. Dan yang kenapa harus ada truss rod? Truss rod ini berguna kalau misalkan bengkok, enaknya tinggal diputar, disetting lagi, si necknya ini akan lurus kembali. Berbeda dengan gitar yang ini yang 200 ribuan. Ini gitarnya nggak pakai truss rod, makanya lebih murah kayak gitu. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu gitarnya bengkok, itu udah nggak bisa diapa-apain. Jadi menurut saya lebih baik gitar yang agak mahalan dikit tapi lebih awet dibandingkan gitar yang murah tapi kalau misalkan udah bengkok dikit udah nggak bisa diapa-apain lagi kayak gitu. Terus penyebab dari neck bengkok ini yang paling penting, yang paling sering ya, yang paling sering kenapa necknya bisa bengkok adalah senar yang salah. Jadi nanti saya akan buat video tentang cara memilih senar yang baik buat gitar-gitar seperti ini ya. Di sini saya akan jelasin sedikit saja. Jadi di gitar itu kalian bukan sekedar beli senar terus pasang, bukan, tapi teman-teman juga harus tahu senarnya ukuran berapa, terus cocok nggak di gitarnya, terus kuat nggak, yang paling penting kuat atau enggaknya. Kalau misalkan di gitar-gitar original kayak Yamaha APX, terus Chord atau Cowboy sekalipun, asalkan original, biasanya pakai senar apapun itu di bawah 0,12 itu masih aman ya. Tapi kalau udah 0,13 ke atas, biasanya si gitarnya itu harus mempunyai body yang bahan-bahan yang lebih bagus lagi kayak gitu. Jadi
Kalau misalkan teman-teman mau beli gitar, silahkan cek dulu. Yang pertama adalah tampilan, ya. Yang kedua adalah suara. Terus bahannya ditanyakan ke penjual bahannya dari apa. Terus lihat sendiri fretnya apakah putih atau kuning, ya. Terus yang paling penting ada truss rodnya atau enggak. Karena kalau misalkan tampilannya udah bagus nih, tapi nggak ada truss rodnya, bisa dipastikan gitarnya gitar murah. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau beli gitar KW ya, karena mungkin beli gitar original itu cukup mahal ya, di kisaran 1 juta ke atas kalau yang bagus ya. Ada juga sih yang 800 yang itu, tapi kurang bagus. Mungkin kalau misalkan teman-teman budgetnya masih kurang, teman-teman bisa beli dulu alternatif gitar-gitar yang 200 ribuan atau yang 400 ribuan. Kalau misalkan cuman dipakai di pos, cuman nongkrong, gitar 200 ribuan bisa jadi pilihan ya. Karena biasanya kalau dipakai nongkrong itu suka jorok ya yang pinjem. Jadi kalau 200 ribu oke lah, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sekitar yang 400 ribu lebih baik jangan dipakai nongkrong-nongkrong nggak jelas. Tapi itu pilihan Anda aja. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau beli gitar. Jangan lupa pantengin channel Bathara Indra. Terima kasih.